Tahu nggak sih, anaknya Bu Bambang udah beli rumah sendiri loh. Tuh kan, dia aja udah beli rumah. Kamu kapan beli rumah? Walau beli rumah cicilannya berat, tapi kan itu rumah sendiri, bukan kontrak. Tapi pertanyaannya, mampu nggak ya? Oh iya, sebelum mulai kita bakal ngadain giveaway nih. Cara ikutannya bakal dijelasin di akhir video. Jadi pastikan kamu simak sampai selesai ya. Kayaknya di zaman sekarang ini hampir semua orang deh mengidam-idamkan pengen punya rumah sendiri, terutama untuk yang udah berkeluarga. Ditambah lagi banyaknya pressure dari orang tua, dari keluarga, dan banyak sanak saudara. Pengennya sih beli rumah tapi tanpa berhutang. Pengen juga beli rumah tanpa KPR. Tapi masalahnya guys, untuk beli rumah tanpa KPR dan tanpa berhutang itu biayanya bakal mahal banget. Lalu gimana caranya ya biar kita bisa beli rumah sendiri tapi tanpa KPR dan tanpa berhutang? Hai, gue Tisa Ratna. Kita sama-sama tau lah ya, di zaman sekarang ini untuk beli properti itu sulit dan juga harganya semakin tinggi. Di video ini gue akan kasih tahu kalian tips dan rahasia biar kita bisa kaya di masa depan dan beli rumah sendiri. Sebelum gue mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe channel Koinvestasi. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Rasanya penggalan lirik tersebut benar-benar dipegang teguh ya sama warga di Indonesia. Terutama sih di kalangan orang tua kita. Karena di zaman sekarang ini selain menikah, punya rumah sendiri juga menjadi tuntutan buat kita semua. Tapi masalahnya, beli rumah sendiri itu kan nggak segampang beli kacang rebus. Modalnya belum kekumpul. Yang ada, harapan kita yang pupus. Harga satu unit rumah di Jakarta dengan ukuran standar, itu aja harganya hampir 400 jutaan. Itu pun lokasinya di pinggir banget Jakarta. Tapi jangan khawatir, punya rumah sendiri masih bisa tercapai kok. Caranya memang nggak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Gue punya beberapa tips mengelola keuangan buat kalian yang lagi berusaha untuk pengen punya rumah sendiri. Kalau kita pengen beli rumah, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah dengan cara KPR. Karena bagi kita, beli rumah dengan cara KPR pasti lebih ringan. Tapi bener nggak ya dengan cara KPR itu meringankan kita? Coba hitung-hitungan dulu yuk. Gimana sih cara ngitung KPR rumah? Di zaman sekarang ini udah ada situs yang bisa membantu kita menghitung simulasi KPR kita. Misalnya simulasi dari BTN Property. Di situ kamu bisa masukkan perkiraan harga rumah yang kamu inginkan dan lamanya pinjaman yang mau kamu ambil. Simulasi itu akan membantu kamu mengetahui berapa biaya yang harus dibayarkan di awal dan juga angsurannya. Kamu juga bisa mengetahui semua rinciannya loh. Di situs lain seperti simulasikredit.com, kamu bisa mengetahui harga rumah yang sekiranya cocok dengan pendapatan per bulan kamu. Misalnya pendapatan bersih kita per bulannya 15 juta. Lalu kita pilih jangka waktunya 10 tahun. Maka harga maksimal rumah yang bisa kita beli adalah sekitar 350 jutaan. Nah, dengan harga rumah tersebut, kayaknya bisa dapet rumahnya yang jauh dari Jakarta deh. Tapi kalau kalian tahu harga rumah 350 juta di daerah Jakarta dengan ukuran yang oke, tinggalin komen di bawah ini ya. Nah, dari perhitungan tadi, coba kamu perhatikan deh. Pada saat kamu membayar lunas semua cicilan kamu, akhirnya total yang kamu bayarkan itu harganya 2 kali lipat dari harga asli rumah yang kamu beli loh. Dan juga, asal kalian tahu ya, cicilan-cicilan yang kalian bayarkan itu sebenarnya adalah bunganya. Nah, kalau gitu ceritanya, kita jadi mikir kan untuk beli rumah mendingan KPR atau beli cash ya. Tapi nih ya, kalau misalkan kita membeli rumah memutuskan untuk dengan cara cash, lama-lama harga rumahnya jadi semakin tinggi dong. Yang ada kita nggak jadi beli rumah. Terus gimana baiknya ya? Oke, gue akan kasih tahu kalian tips untuk beli rumah tanpa KPR dan tanpa berhutang. Yang pertama, kalian harus perhatiin bagaimana income kalian per bulannya. Dan jangan lupa juga ya harus diperhatiin tanggungan-tanggungan lainnya. Seperti biaya anak sekolah, cicilan mobil, atau mungkin kalian punya tanggungan lainnya. Nah, dengan begitu, kamu bisa mengetahui bagaimana kondisi finansial kamu. Sehingga nantinya kamu juga bisa mempertimbangkan rumah seperti apa yang sekiranya bisa kamu beli. Yang kedua, kalian harus pinter-pinter memangkas keuangan kalian yang sekiranya nggak perlu-perlu banget. Saran dari gue, mendingan kalian tunda dulu deh travelingnya. Atau mungkin ganti HP baru bisa ditunda. Jadi uangnya bisa disisihin untuk DP rumah baru.
Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kalian memutuskan untuk membeli rumah dengan cara KPR, selain kita harus sediain biaya di awal, jangan senang dulu, kita jelas harus bayar cicilan rumahnya per bulan loh. Idealnya, cicilan rumah itu mengambil porsi 30% dari pendapatan kamu. Jadi, kalau penghasilan kamu sekira-kiranya 15 juta per bulan, jangan sampai cicilan rumah kamu di atas 4,5 juta. Nah, selain KPR, ada nggak sih cara lain untuk beli rumah? Ada dong pastinya. Yang pertama, kamu bisa nabung, atau yang kedua, kamu beli rumah tunai. Daripada nyicil KPR, kamu juga bisa loh bangun rumah dengan cara bertahap. Kamu bisa nabung untuk beli tanahnya dulu, terus kamu bisa lanjut nabung untuk bangun fondasinya dan juga temboknya, dan seterusnya sampai rumahnya jadi. Kalau kamu memutuskan untuk membangun rumah sendiri, kamu bisa memilih biaya-biayanya menjadi lebih murah. Nah, tadi kan gue udah kasih tahu kalian, gue bakalan bocorin rahasia investasi biar kalian bisa beli rumah sendiri. Gue bakal kasih tauin kalian sebentar lagi, tapi jangan lupa kalian harus like dan subscribe dulu ya. Langsung aja nih ya, gue kasih tahu investasi aset masa kini yang menurut gue bisa meringankan kalian untuk beli rumah sendiri. Kalian tahu nggak sih apa? Yaitu investasi Bitcoin. Kenapa sih mesti investasi Bitcoin? Gue jelasin ya, Bitcoin itu umurnya baru 11 tahun, tapi pergerakan harganya udah meningkat ribuan persen. Aset apa lagi coba yang bisa sefantastis itu? Terlebih lagi, banyak analisis ahli yang sudah memprediksikan bahwa Bitcoin akan terus melonjak di tahun-tahun mendatang. Menurut riset dari CRR nih, harga BTC di 2025 akan mencapai $341.000 loh. Jika dirupiahkan di kurs saat ini, maka nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Nah, sekarang coba ya, kamu menabung untuk membeli rumah dengan harga 500 juta dengan jangka waktu 10 tahun. Berarti untuk membayar DP rumah dan angsuran pertama, kira-kira itu senilai 112 juta. Coba kalau kamu rajin nabungnya dalam bentuk Bitcoin. Dengan nambah sedikit aja, kayaknya kamu udah punya 1 Bitcoin deh. Menurut prediksi CRR, jika kamu hold 1 Bitcoin dalam kurun waktu 5 tahun dengan nilai 112 juta, berarti dalam 5 tahun, kamu udah bisa dapat 5 miliar. Nah, udah pasti dong rumah dengan harga 5 miliar jauh lebih bagus daripada rumah dengan harga 500 juta. Kalau begitu kan enak dong, kita nggak perlu cicil rumah selama 10 atau 20 tahun. Ditambah lagi kalau dihitung, jumlahnya jauh lebih besar daripada harga rumah aslinya. Belum bisa beli 1 Bitcoin sekaligus. Nggak masalah kok, karena beli Bitcoin itu bisa sedikit-sedikit kok. Jadi sama aja kayak kalian menabung. Dan lama-kelamaan saldo Bitcoin kamu bertambah deh. Dengan nabung Bitcoin ini bisa membantu kalian untuk membangun rumah sendiri, karena harga Bitcoin selalu meningkat pesat. Jadi jangka waktu untuk menabung beli rumah sendiri jadi lebih singkat. Oke, itu dia yang bisa gue sampaikan di video ini. Jadi intinya, walau bagaimanapun cara kalian untuk beli rumah, jangan lupa kalian harus pastiin keadaan finansial kalian tetap aman ya. Nggak perlu buru-buru, karena nggak punya rumah sendiri juga nggak dosa kok. Daripada maksain punya rumah sendiri dan terjebak, lebih baik ya sabar aja dulu. Bersabar sambil menabung dan investasi, biar kemampuan finansial kita juga meningkat. Tapi sekali lagi gue ingetin ya, bahwa gue di sini bukan memberikan anjuran atau saran untuk kalian. Gue cuma mau kasih tahu kalian ada alternatif investasi yang opportunity-nya bagus banget. Kalau kalian punya pendapat lain atau mungkin kalian punya pertanyaan, kalian boleh ya share di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa juga like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang sekiranya lagi pengen beli rumah. Subscribe ke channel Koinvestasi dan jangan lupa juga nyalain bel notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Kita bakalan bagi-bagi hadiah dengan total uang Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang banget. Kamu tinggal sign up di Exchange Pintu dengan kode AFFIL431. Lalu kamu harus subscribe channel YouTube Koinvestasi. Setelah itu, kamu tinggal tulisin email akun Pintu kamu dan alamat wallet IDRT atau Ethereum blockchain kamu di kolom komentar. Pemenangnya dipilih secara acak dan akan diumumkan di Instagram Story @koinvestasi. Untuk ketentuannya, pemenang hanya akan diundi bila ada minimal 15 orang peserta. Jadi pastiin kamu share video ini dan ajak teman-teman kamu untuk ikut giveaway. Dan untuk giveaway ini berlangsung selama 7 hari sejak video tayang. Semoga kamu menang ya. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Koinvestasi, aset masa kini, kayak masa depan.